Sangat seru. Bapak Ibu, kami mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu ke sini ya, itu luar biasa gitu ya, memperjuangkan nasib ya. Kalau nggak kita yang perjuangkan siapa lagi? Jadi kami juga sebenarnya orang BKI juga prihatin dengan keadaan teman-teman. Jangan lihat, kami tuh senang lihat ini tidak sama sekali enggak gitu. Kami juga merasa akan punya anak, nanti juga akan berjuang mencari kerja, gitu kan luar biasa gitu sulitnya. Apalagi Bapak tadi sudah bertahun-tahun ya Pak, yang menurut saya itu ikut penetapan itu sejak tahun 2005 Pak. Saya ini di kantor tenaga kasih, jadi pengalaman dengan tenaga honor itu luar biasa Pak. Saya punya sampai nangis, sampai apa, sampai bahkan belum diangkat sudah dipanggil masa itu terjadi. Gitu. Nah jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya itu semua itu ada proses. Ya Bapak Ibu ya, dan tadi juga banyak sebenarnya berita yang mengembirakan. Orang yang mengangkat itu teman-teman PPK di daerah, kok yang jadi pusing orang pusat, sebenarnya itu satu yang pertama. Waktu diangkat nggak ngomong ke pusat, kan? Sekarang gilirannya banyak masalah di sana, mintanya pusat. Tapi kita tidak membicarakan itu, ini hanya secara ini yang bisa sampaikannya. Cuma satu Bapak Ibu yang R2 R3 seperti yang sudah disampaikan tidak usah takut. Kenapa? Karena yang prioritas itu kalian. Kalau ada R4 yang tadi baru masuk nilainya 500, sedangkan yang R3 itu nilainya 200, yang akan diangkat itu ya R3 yang duluan gitu. Jadi tidak akan diselik, nggak akan disalip gitu. Kalau lagi balap mobil itu nggak akan disalip Bapak Ibu dengan yang duluan, ya? Nggak didikung Pak, karena kebetulan izin Bapak Ibu, kebetulan saya dari Pusat Pencarian Keuangan dengan Ibu Tati itu melihat penyusunan formasi yang tahun ini itu memang ugal-ugalan ya, yang biasanya menghitung pakai perwakilan kamu. Kalau sekarang sampai ribuan orang gitu. Itu yang pertama. Dan kami kebetulan di tahun 2024 kami diberikan tugas tambahan sebagai pengolah data hasil seleksi. Ya kami punya PIC masing-masing untuk seluruh Indonesia. Kami mengolah itu. Nah, kenapa tadi kok nggak bisa ngasih DRH duluan sih, gitu ya? Bapak Ibu mengolah data itu orang tahun baru, kami nggak tahun baru Pak, Bapak Ibu. Kemarin orang-orang pada Lebaran Idul Adha, kami tidak ikutan Idul Adha. Kami kerja untuk mengolah data. Saya memegang 51 instansi. Saya nggak bisa tidur, kenapa? Karena ini ada PR loh yang saya harus kerjakan, yang harus diolah supaya tahu siapa yang lulus di tahap kedua. Ya itu tadi nggak akan terselip Bapak ya. R4-nya akan wajib, Bapak nggak bakalan asal jabatan sama, kualifikasi pendidikan sama, jadi nggak usah takut. R3 itu prioritas. Nah kemudian, kenapa yang paruh waktu belum? Pasalnya begini Pak, dari pengalaman pengolahan data tahap 1 saya bisa 5-6 kali mengolah ulang. 5-6 kali mengolah ulang, kenapa? Ini sekarang sedang proses pengolahan data, kemudian akan diumumkan. Sudah diumumkan ternyata ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri. Yang saya heran ada yang mengundurkan diri. Padahal dia sudah P3K di sini, mau sudah tenaga non ASN itu kemudian sudah lulus, dia mengundurkan diri. Ini kan hal yang aneh sebenarnya ya. Lalu dia kan bekerjanya di situ gitu kan. Beda dengan optimalisasi yang teman-teman CPNS karena ditempatkannya jauh, mungkin dia optimalisasi nggak sedia, oke lah gitu. Walaupun sebenarnya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, gitu. Ya bisa gitu. Apalagi khusus tenaga honorer yang tenaga non ASN kok sudah melamar kemudian mengundurkan diri setelah lulus mengundurkan diri, itu Bapak Ibu tidak didiamkan sama teman-teman BKPSDM itu diusulkan lagi kembali ke kami. Terus kami apa lakukan? Kami olah ulang supaya ada penggantinya. Begitu juga dalam hal ini Bapak Ibu menunggu, tolong sabar menunggu ya, sabar menanti kalau bukan sate ya, sabar menunggu karena ada proses penggantian. Ada yang meninggal Bapak Ibu, banyak banget sampai satu kabupaten bisa 12 orang yang meninggal itu diganti. Jadi yang tadinya gini, saya udah di 100 orang nih, saya udah nggak lulus nih, kan nggak bisa membaca ya dari hasil nilai, kira-kira saya nggak lulus nih. Tetapi ternyata kita nggak pernah tahu nasib kita, rezeki kita nggak pernah tahu. Kebetulan, bukan kebetulan ya, ada mumpung ya, orang keuntungan kita saat ada yang meninggal, kita menggantikan yang harusnya saya udah proses paruh waktu nih, ternyata tidak gitu loh. Ternyata saya masuk penuh waktu, kenapa? Ternyata ada yang mundur atau ada yang meninggal dunia. Itu kejadiannya sangat banyak Bapak Ibu. Saya aja 51 instansi aja sudah beberapa hampir ratusan untuk pengolahan ulang, belum pada beberapa yang lain, pada instansi-instansi yang lain. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu nggak usah kecil hati, nggak usah takut. Semuanya pasti sudah ada aturan yang akan mengakomodir Bapak Ibu. Mungkin